Autokoreksi itu buat kita masih menakutkan, gitu ya. Padahal tidak mungkin kita menjadi lebih baik kalau kita nggak bertobat. Taubat itu kan bentuk autokoreksi sebenarnya. Ya, jadi akhirnya apa? Sholat kita steril, gak ada hubungannya dengan dunia nyata. Dan kita hanya menyangka doa-doa saja yang kemudian sifat itu nanti akan ini. Tidak. Percayalah, sampai ada pertanyaan jamaah saya ketika saya buat kajian subuh 2 pekan yang lalu, kebetulan mengangkat tema tentang ya ayat yang terkait dengan Rabbul Alamin, kata alamin. Dan di dalam Al-Quran kebetulan ada kata ya di mana Bani Israil faddaltukum 'alal alamin, kemudian disebutkan nama itu 2 kali, langsung 1 kali tidak langsung. Ya, itu artinya apa? Ini alam ini artinya apa? Atas segalanya, seluruh dunia ini atau bagaimana? Tapi faktanya mereka memang berprestasi luar biasa. Sampai-sampai ada yang kemudian mengatakan, Ustaz, saya ingin curhat nih Ustaz. Apa itu? Melampiaskan kesalahan saya. Udah doa banyak, ya, urut nasilah di mana-mana, kok nggak ngefek Ustaz? Jengkel banget saya, kira-kira gitu lah ya. Wajar nggak kira orang berpikir gitu? Ya wajar lah. Kita juga berpikirnya gitu. Ya, kenapa? Ya itu manusia, itu manusiawi. Kalau ada orang yang beriman gitu ya, tapi sudah tidak marah apa-apa, insya Allah tertipu dia, mudah tertipu, ya, mudah di abuse, disalahgunakan. Karena tidak begitu dalam Islam. Islam itu mengajarkan juga kita. Nah, coba, ya. Maka mari kita periksa ulang keaslian dan kualitas ibadah sholat kita. Saya sebut keaslian itu ibadah sholat tidak bisa kita adakan tanpa ilmu. Tidak boleh kita mengadakan ibadah ini tanpa ilmu, tidak boleh. Misalnya kita dapat wangsit nih, artinya sholat kita ini jangan begini deh takbirnya itu, kurang mantap itu, paling bagus itu kalau begini, gitu ya, Allahu Akbar. Kebetulan dapat wangsit ini di Masjidil Haram ini, misalnya gitu kan, ada orang yang begini, kira-kira kita terima gak itu? Datang dia kan dari Masjidil Haram, pulang dari saya baru pulang umroh kemarin, alhamdulillah di Masjidil Haram saya tertidur. Benar ada mimpi yang mengatakan bahwa kalau bisa takbiratul ihram kita tuh tangannya begini. Insya Allah ditolak semua itu. Karena ulama sudah tahu, dikunci semua. Tidak boleh kita sholat ya tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang datang otentik dari Allah dan Rasul. Kalau teman-teman kita sholat ketat langsung ini ya, bina, doa, bina, selesai, takutan kita langsung. Tapi kan maksudnya itu sebenarnya, artinya itu keaslian. Yang kedua, asli saja tak cukup. Andai kata sholat kita sudah benar nih, nyunah, udah sedemikian rupa, apa kita langsung sukses? Tapi faktanya kan kita mesti mikir-mikir lagi. Ya juga ya, berarti ini soal kualitas. Jadi nggak cukup hanya sekedar kita harus sesuai dengan sunnah, nggak cukup. Tapi itu diperlukan. Kalau itu tidak dilakukan, rusak langsung dia. Tapi itu tidak cukup. Nah, apa yang menambah lengkapnya lagi adalah kualitas ibadah sholat. Quran menyebutkan apa itu? Khusyuk. Jadi niat ikhlas ini sering sekali disampaikan kalau kita bahas tentang ibadah. Apa yang sebenarnya ibadah? Ada 2 syaratnya. Begitu kata para ulama. Tapi sayangnya berhenti sampai syarat 2 ini aja. Niat ikhlas. Yang kedua ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang sering dilupakan berkualitas. Jadi kita sering sekali merasa kan saya udah ikhlas, saya udah tiba, lunas baik. Kalau kualitas itu urusan Allah lah, kan Allah Maha tahu. Nah kita serahkan kepada Allah SWT. Padahal untuk urusan kita berkualitas bekerja kan kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan pada atasan kita, pada kita. Nah itu kadang-kadang kita tuh jabariah banget tuh dalam urusan begitu. Ya, tidak. Kita harus cermat bahwa sholat kita ini berkualitas atau enggak. Ya, mulai kita cek dari wudhu kita dan seterusnya. Oke, baik. Saya waktunya terbatas, jadi nanti kalau saya bahas detail gitu ini. Singkat cerita, khusyuk kita perlu kita koreksi. Dan yang sering terjadi kalau kita mendengar kata khusyuk, kira-kira apa?
Kapan kita mengalami pengalaman khusyuk itu? Coba saya ingin respon ini dijawab. Kapan kita mengalami pengalaman khusyuk itu? Kapan? Pada saat sholat atau pas saat zikirnya atau kapan gitu? Kira-kira jadi supaya saya tahu juga. Kira-kira kapan? Oke, ketika memahami bacaan imam, kita kemudian merasakannya dan khusyuk. Ya, saya kira itu tidak salah karena memang sebagian kita punya persepsi khusyuk itu terjadi pada saat pelaksanaan sholat. Tapi kalau kita baca Quran nanti, kita akan temukan makna khusyuk itu lebih luas. Ya, itu sebabnya saya gunakan istilah extended khusyuk. Jadi khusyuk di dalam sholat itu khusyuk pada saat pelaksanaan. Tapi di luarnya itu sebenarnya khusyuk juga. Itulah sebabnya Al-Quran Al-Ma'un ya mengingatkan kita fawailul lil musallin alladzina hum an itu artinya dari selepas sesudah sholatnya dia lupa, setelah sholatnya tidak ada hubungannya dengan yang di dalam sholat. Itu artinya apa? Khusyuknya ya itu dia lokalisir sampai pada batas sensasi perasaan di dalam sholat. Ini bukan tidak salah, bukan tidak baik, tapi kalau berhenti di situ ya nggak ada artinya. Gitu loh maksudnya. Karena ayat Quran yang mengatakan, gitu ya. Makanya kemudian khusyuk paripurna itu adalah khusyuk 24 jam. Apa yang kita baca tadi itu kemudian kita bawa ketika di jalan. Apa yang kita doakan tadi itu kemudian kita pikir-pikirkan setelah sholat. Gimana ya cara mencapai doa yang tadi saya panjatkan kepada Allah? Kalau doa kemana-mana gitu ya, terus kemudian kita juga setelah itu kemana hubungannya? Ya itulah yang seperti doa itu hanya berhenti sampai lidah saja, gitu ya. Nah ini sebagian orang mengukur tingkat khusyuk dengan pengalaman sensasional pada saat sholat. Menangis, hati tersentuh, suasana hening, tempat sepi dan sebagainya. Tapi sebenarnya sholat itu bukan meditasi, Pak. Nah, kalau meditasi memang begitu, kita cari di puncak gunung, gitu ya, terus kita merenung sejenak, gitu ya, dingin, gitu ya. Tidak, karena sholat ini adalah pekerjaan yang bisa di lapangan sepak bola, bisa di jalan. Dulu pernah berdemo, terus sholat di jalan, hampir pernah. Ada yang kemudian di punggung kuda, ada yang di kendaraan, ada yang lagi perang, sholat biasa aja. Itu artinya apa? Ini ibadah nih, bukan ibadah yang memerlukan suasana yang khidmah, nggak ada orang yang mengganggu, sehingga saya jarang sekali sholat ini saya berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah saya nggak khusyuk. Itu berarti salah itu sholatnya. Ada yang begitu berpikir, ya. Dan ada yang mengaku begitu kepada saya. Ya, kok saya gimana saudara? Kalau saya sholat jatuh agak susah saya katanya. Saya lebih senang sholat sendiri. Nah itu kan nanti kita bertentangan nih. Padahal sholat berjamaah itu sampai 27 kali sebutkannya. Jadi ini salah persepsi. Dia menyangka sholat itu ya meditasi. Padahal sholat itu punya efek meditatif, tapi dia bukan meditasi. Oke, saya singkat lagi adalah bahwa ya mari kita renungkan khusyuk kita di luar sholat kita. Ya. Nah, jadi sebenarnya problem kita adalah gagal membuktikan efek khusyuk. Kalau sudah dapat khusyuk ya itu gagal. Nah, kenapa gagal? Apa ini kira-kira akar masalah? Nah, kita lihat lagi ke dalam. Ternyata ada akar masalahnya. Apa itu akar masalahnya? Diam-diam di dalam mindset kita telah memisahkan ibadah makto sama ghair makto. Buat kita sholat ya sholat, kerja ya kerja, sholat ya sholat, gitu ya, jalan ya jalan, sholat ya sholat, gitu ya, olahraga ya olahraga, itu gak ada hubungan. Kalau seperti itu yang selama ini terpikirkan oleh kita, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini persoalan akidah, ini persoalan akidah, ini bukan persoalan fikih ini akidah. Karena akidah kita menghendaki keutuhan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu
akidah. Inilah yang sebenarnya diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah. Apa itu? Keutuhan, tidak dipisahkan nih. Jadi tidak dipisahkan ini. Sholatnya tidak terpisah dengan menyiapkan sarana sholatnya dalam sholat. Akhirnya apa? Gara-gara sholat ini begitu banyak aktivitas ikutan yang harus kita laksanakan. Dan itu bagian dari ibadah kita. Jangan kita serahkan kepada orang lain. Dan kalau itu kita lakukan sebagian saja, satu masjid itu efeknya seperti Masjid Nabawi ketika dibangun pertama kali. Efeknya, apalagi sampai 800.000 masjid, satu saja masjid yang melaksanakan seperti itu baru sebagian. Dahsyatnya bukan main. Gak ada yang bisa mengungguli umat ini di muka bumi ini. Tidak ada satupun, tidak ada senjata yang bisa mengalahkannya. Benar demi Allah. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Yang ada adalah ini dia, terbelah kita ini. Nah ini mari kita sosialisasikan kepada umat. Selama ini kita sering sekali persoalkan masalah akidah itu kesyirikan saja. Itu persoalan yang klasik. Ya, orang yang ngaji biasanya jangan syirik-syirik begitu. Tapi yang persoalan terbelah ini udah ngaji, udah ustaz jadi ulama juga ada yang terbelah. Gitu. Ini bukan persoalan kesyirikan lagi di sini, sudah beyond. Syirik itu nggak mungkin lah kalau yang ngaji-ngaji itu nyembah berhala, nyembah patung lagi itu lah rasanya aneh lah. Kalau ada orang syirik yang begitu tuh, udah itu akidah yang jadul banget gitu ya. Kira-kira bukan berarti nggak ada orang yang syirik seperti itu ada. Jadi persoalan kita ini. Nah, kalau ini tidak dibenahi, maka bukan hanya sholat, semua ibadah kita bermasalah. Dan akhirnya apa? Kita tidak menikmati ibadah itu. Ya, karena itu yuk kita persiapkan lagi. Ini kaidah fikihnya. Sebenarnya ini ada ya dan itu populernya. Apa itu dalam kaidah fikih ini? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Satu kewajiban. Kemudian ada yang harus diadakan supaya kewajiban itu terlaksana, maka ya para sarana, alat apa saja yang kemudian ini wajib ada ini, itu menjadi wajib hukumnya. Contoh, kalau kita sholat, kita wajib menutup aurat. Kalau kita menutup aurat, berarti kita harus punya pakaian. Kalau punya pakaian, berarti kita harus membuat industri pakaian. Maka membuat industri pakaian itu wajib hukumnya karena dalam konteks menutup aurat dan menutup aurat dalam konteks melaksanakan ibadah sholat. Jadi itu wajib. Nah kalau wajib hukumnya apa? Maka harus ada di antara kita yang kemudian membangun industri garment pakaian. Karena dia ibadah bukan yang untung itu keluar. Gitu ya. Untung itu insya Allah. Karena kan pasarnya captive, pasarnya orang Islam yang mau menutup aurat. Kan itu sebenarnya. Itulah sebenarnya yang hilang. Kita sholat, pakaian kita entah dari mana. Ya, mereknya pun kita nggak pernah pikirkan, entah Levi kah dia, entah apakah dia, nggak pernah. Lalu kemudian ilmu kita memboikot aja begitu. Ya kelimpungan pasti. Kita udah 99% di badan kita ini adalah produk orang lain. Karena kita menganggap itu bukan urusan kita, ibadah kita kan sholat, puasa, haji. Itulah yang ibadah itu menjadi beban. Alhamdulillah teman-teman benar. Sebenarnya ibadah itu Allah siapkan agar dunia akhirat kita terjamin. Tapi kalau kita menjalankan seperti itu, ibadah menjadi liability. Makin sering kita beribadah, makin terasa susahnya. Makin terasa kemudian, ya, mohon maaf nih kalau ibadah umroh satu paket berapa? Satu orang umroh sekarang 30 juta aja dari Garut tertipu itu 30 juta. Karena 30 juta nggak masuk sekarang. Dan 35 lagi itu yang minimal habis. Bayangkan mahalnya ibadah ini. Siapa yang ambil manfaatnya? Siapa yang kemudian menyediakan transportasinya? Siapa yang bahkan siapa yang menyediakan oleh-olehnya di Ja'fariyah Souk, pasar Ja'fariyah di Makassar. Dulu namanya Pasar Seng. Coba aja balik-balik ini oleh kami barang tuh balik ini. Dan made in siapa ini?
Ada perhatian nggak? 90% kita akan temukan sana made in non Indonesia, made in non Muslim. Itu kita buka ini kan, Turki aja enggak. Jadi Allah ini, bapak-bapak silakan di umroh. Jadi kita ini jual tanah, umroh 5 kali, ya, pulang nggak punya tanah, terus kemudian jadi beban. Tapi batin kita puas sekali, surga sudah di tangan, mudah-mudahan. Tapi dunianya, kemudian kita dihinakan, kita nggak siap menerimanya. Bisa juga ikhlas kita, surga nggak dapat, dunia nggak dapat. Seperti kisah yang dibuat oleh novel Ferris, itu seorang ahli sosiologi namanya Anafis, ya, membuat sebuah karya novel namanya apa? Judulnya itu Robohnya Surau Kami. Seorang ahli ibadah yang selalu di masjid berakhir dengan kekafiran. Nah, karena gitu, karena nggak nyambung dunia akhiratnya, gitu. Dan yang seperti ini banyak sekali kita, ya, ini dua-duanya bermasalah nih. Yang ngejar dunia, dia nggak perlu akhirat, dia bermasalah. Yang ngejar akhirat nggak perlu dunia, bermasalah. Dua-duanya nasibnya sama, ya. Dan Islam juga begitu. Oke, saya cukupkan sampai di situ. Kalau ada pertanyaan komentar, saya silakan. Ya, ya, tolong. Dan ingatkan waktu ya, jangan sampai kebablasan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang ibadah sholat meraih sukses, kami persilakan untuk bertanya atau menambahkan. Bismillah. Menarik sekali Pak Ustadz, karena memang itu profil kita. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mau menanyakan definisi sukses di sini nanti seperti apa ya Ustadz ya? Yeah. Karena sahabat juga banyak yang